suami kecanduan pornografi. Kalau dia nggak lihat porno, dia nggak terangsang. Oh, oke. Pak, saya nggak bisa terangsang kalau nggak lihat pornografi. Lah, Bapak terangsang sama pornografi atau terangsang sama istri? Bapak cinta pornografi apa cinta istri? Kalau misalnya orang, Pak, tapi saya kalau nggak lihat porno itu nggak terangsang. Nah, kalau membahayakin istri terangsang nggak? Kalau enggak, ya bertobat lu. Buat apa nikah sama dia? Gitu. Oke, ketemu lagi di acara Today's Message Podcast. Hari ini kita akan membahas sesuatu tema yang luar biasa sekali dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang juga luar biasa. Ada Pak Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Ya. Apa kabar Pak Jarod? Selalu bahagia. Harus bahagia. Amin, amin. Wah, keren sekali ya. Ini saya lihat hari ini temanya dahsyat sekali nih Pak. Apa tuh? Tentang pernikahan gitu ya. Kita mau membahas tentang video porno, Pak. Oh, pornografi. Oke. Iya. Nah, Pak, mungkin kita mulai dari hal-hal yang ringan dulu, Pak. Kalau sudah menikah nih, Pak, boleh nggak sih, Pak, seseorang menonton video porno? Saya tetap berpikir atau berpendapat bahwa tidak boleh. Ya, walaupun sudah menikah. Jadi sudah menikah atau belum, dosa-dosa, najis-najis, nggak ada bedanya. Jadi tetap tidak boleh gitu. Oke, walaupun untuk mempelajari nih, nah katakan biasa banyak alasan nih untuk mempelajari gaya-gayanya nih tertentu gitu loh. Ya, ribuan tahun yang lalu gitu ya, pasti belum ada pornografi dalam arti video gitu ya, tapi pornonya tetap ada gitu ya, entah orang mandi di sungai diintip gitu ya. Dan orang juga bahagia gitu ya. Atau misalnya ya mungkin ada versi yang berbeda dalam arti bagi beberapa orang tertentu gitu ya. Mungkin kalau di Jawa atau di India pewayangan ada Kama Sutra gitu ya. Di Alkitab ada kitab Kidung Agung. Iya. Tubuhmu bagaikan gitu ya, aku memanjat. Jadi itu kayak, jadi sebenarnya tanpa pornografi pun orang kan punya insting, punya kreativitas. Jadi sebenarnya pasti bisa gitu loh. Oke, nah ini makin menarik nih Pak. Kalau nggak boleh nonton nih Pak video porno ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan dalam pernikahan supaya suami istri ini nggak bosan nih dengan gaya-gaya tertentu? Iya, manusia bosan itu wajar. Tapi penyaluran atau jalan keluar dari kebosanan ini yang ada aturannya kan. Jadi misalnya, wah bosan nih sama pasangan, ganti dah sama janda sebelah gitu. Ya nggak boleh ya kan. Tapi dengan orang yang sama gitu kan. Nah, boleh bervariasi, variasi posisi. Duduk ganti jongkok, ganti berdiri, ganti nangkring, ganti apalah gitu ya. Kalau saya membolehkan hal seperti itu. Walaupun beberapa hamba Tuhan juga membatasi gitu. Hanya yang posisinya muka dengan muka gitu. Kalau saya mengartikan yada atau intim gitu ya, karena intim suami istri intim itu dari kata yada, itu muka dengan muka. Tapi kita dengan Tuhan pun yada juga. Maka ada lagu kan, lagu mengenai yada, bertemu muka dengan muka. Jadi keintiman dengan Tuhan itu bertemu muka dengan muka. Memangnya Tuhan punya muka? Kita berdoa bisa hadap timur, utara, selatan, Tuhan ada di mana-mana. Jadi muka dengan muka itu bukan berarti secara fisik. Nah, suami istri walaupun muka nggak ketemu muka, namanya intim itu kan keterbukaan, kejujuran, ya. Apa artinya hubungan suami istri posisinya muka dengan muka, tapi sebel, kesel, lihat mukanya enak. Gitu. Jadi menurut saya intim itu bukan muka dengan muka, intim itu hati dengan hati. Nah sekarang bicara tadi kan supaya nggak bosen, ya variasi aja, variasi posisi gitu ya, variasi lokasi. Karena seks itu kan produksi anak dan juga rekreasi. Kan orang Israel bertanya di kitab Maleakhi. Lalu Tuhan menjawab, untuk apa kesatuan ini? Maksudnya kesatuan suami istri. Untuk keturunan ilahi. Berarti seks itu untuk produksi. Atau dari kejadian, beranak cucu lah, jelas banget kan untuk beranak. Tapi Tuhan juga menciptakan organ-organ seksual non-produksi. Yang nggak ada hubungannya dengan produksi, tapi ada hubungannya dengan kepuasan seksual, dengan orgasme, ada hormon seksual yang
bukan berhubungan dengan sel telur gitu. Jadi dari situ seks itu adalah rekreasi. Nah, bicara rekreasi, libur Natal ke puncak, Paskah ya ke puncak gitu ya kan. Tahun baru ke puncak, libur sekolah ke puncak. Lu liburan apa jaga kebon? Ya bosen lah, bosen liburan ke puncak terus atau liburan ke Ancol terus. Ancol bagus, tapi tiap hari ke sana jangan-jangan lu punya warung di sana ya kan. Jadi itu bukan liburan, kerja namanya. Kerjaan saya di Ancol, Pak gitu. Nah, makanya rekreasi itu, seks itu juga supaya nggak bosen bisa variasi posisi, bisa variasi lokasi. Cobalah di dapur, ya kan? Cobalah di meja makan, cobalah di sofa kamar tamu, gitu ya. Yang penting jangan jadi batu sandungan. Ya anak-anak diungsikan dulu sama mertua. Mertua ada gunanya, piara baik-baik itu orang. Ya kan? Jadi kita bisa rekreasi gitu dari segi posisi, lokasi, tapi orang nggak boleh gonta-ganti. Nah, sekarang misalnya Pak kan supaya belajar gitu, sebenarnya itu kayak orang seks tuh kayak ya kita bisa juga sih namanya belajar makan gitu ya. Tapi kan ya kalau jadi chef belajar soal makan gitu. Kita tiap hari makan kita nggak pakai belajar makan itu. Ya memang ada juga sih orang yang nonton apa namanya kuliner gitu ya. Waduh supaya pengen tahu ada menu di sana tuh. Tapi yang nggak belajar pun juga makan juga nggak bosan-bosan tuh. Tiap hari makan 3 kali. Nggak ada bosannya gitu. Kayaknya seks sehari nggak 3 kali dah gitu kan. Jadi lebih jarang. Masuk kita bosan gitu. Jadi menurut saya tanpa ya kalau mau contoh ya kami suami istri kami menikah kami nggak karena di otak saya itu nggak baik gitu ya jadi kita nggak nonton walaupun sekali-sekali kita terjatuh atau dikirimi orang kita buka gitu ya tapi kita tidak sengaja atau sebagai sebuah kerutinan melihat hal itu jadi menurut saya bisa orang tanpa melihat pornografi bisa. Oke. Nah Pak Jarod mungkin ada yang bertanya nih ya kan. Berbahaya nggak sih terikat oleh video porno ini? Ya bisa pertama gini kan melihat, lalu yang kedua terpapar, yang ketiga baru terikat atau adiktif. Nah mungkin orang nggak sampai adiktif, cukup banyak terpapar. Terpapar itu ya sering lihat. Adiktif itu kecanduan kayak narkoba. Kalau enggak sakau, gitu kan? Itu orang berarti udah adiktif narkoba. Tapi misalnya, bukan narkoba deh, anggur gitu ya. Lagi perjamuan enak juga ya. Atau kayak Eropa dingin, cari anggur deh. Balik Indonesia ya nggak minum lagi. Itu terpapar. Nah kalau itu kadang-kadang itu namanya terpapar. Nah sekarang begini, kalau tidak sampai adiksi secara medis yang betul-betul berbahaya itu kalau adiksi. Dalam arti gini. Kalau orang adiksi pornografi ataupun game kekerasan, maka itu membuat otaknya terangsang terus-menerus melebihi ukurannya. Sehingga, apa sih yang terjadi kalau terangsang? Otak keluar dopamin. Nah itu kalau terangsang. Kalau terangsangnya tanpa hubungan cinta kasih. Ketika terangsangnya cinta kasih, misalnya suami istri, itu oksitosin. Nanti kalau ada cinta kasih bahkan sudah orgasme ejakulasi dan merasakan kasih sayang itu melatonin. Jadi hormon itu sangat spesifik, customized, diproduksi oleh tubuh tergantung perasaan apa. Jadi perasaan lapor sama otak perintahkan kelenjar endokrin untuk memproduksi hormon tertentu. Nah yang namanya hormon melatonin atau cinta kasih, serotonin rasa aman karena dicintai dikasih apa adanya, endorfin sukacita. Ini hormon positif, alkali bikin sehat. Nah, tapi kalau hanya terangsang non relasi, itu nggak diproduksi yang namanya melatonin, oksitosin, endorfin nggak, itu hanya dopamin. Dopamin berlebihan merendam otak, terutama kalau terangsang tuh otak yang terendam dopamin tuh bagian yang namanya PFC, prefrontal cortex. Itu akan mengecil. Dan sementara dia terangsang, yang membesar itu sistem limbik. Sistem limbik itu padahal dia lebih banyak ke perasaan. Maka orang tuh kalau terkecanduan pornografi bisa logikanya nggak ada, otaknya tumpul, jadi bodoh, maaf nih biasa bilang goblok gitu ya. Karena PFC-nya rusak. Nah kalau PFC rusak ini apa dampaknya? Susah mengambil keputusan, ciri-cirinya. Nggak bisa mengambil keputusan, lama-lama kehilangan norma, benar dan salah jadi abu-abu. Bahayanya lagi kalau kita mulai agak menyimak ke arah agama atau moral, begitu PFC rusak karena moral nggak ada, maka seksnya menjadi nggak jelas. Dalam arti seks keluar dari relasi. Apalagi kalau terrusaknya PFC ini karena pornografi, namanya pornografi kan nggak ada. Kenapa saya bilang pornografi? Jangan gitu ya.
menurut saya pornografi pasti nggak ada yang baik. Hmm. Karena nggak mungkin seorang gembala di syuting untuk jemaatnya. Gitu. Jadi pasti yang dimasukkan di situ nilai-nilai yang salah gitu. Iya. Entah free sex, entah bermain ganda gitu, entah mainnya dilama-lamain, syutingnya berkali-kali, atau bahkan memang yang namanya syuting posisi tertentu nggak dimasukin jadi kelihatan lama gitu kan. Akhirnya yang masuk ke otak orang yang melihat porno itu mindset yang salah. Mindsetnya salah, obsesinya salah. Lalu bersamaan dengan rusaknya PFC, moralnya rusak, maka konsep seksnya betul-betul non-relasi. Ya artinya lawan jenis itu objek seksual aja. Nah kayak begini, kenapa saya bilang bahaya? Orang menikah dengan konsep seks seperti ini. Atau sudah menikah baru terpapar lalu otaknya rusak sehingga akhirnya pasangan kan jadi objek seksual. Istrinya diperkosa atau diajak seks sesuai fantasi yang dari pornografi tadi. Tidak ada lagi cinta kasih seperti yang tadi. Dan mungkin istrinya nggak menikmati. Ya, kalau nggak menikmati kan berarti kan nggak ada relasi. Tujuan seks kan untuk menikmati. Iya. Nah jadi itu bahayanya pornografi adalah membuat si penglihat yang melihat ini punya nilai seperti yang dilihat. Wow, keren. Apalagi betul-betul sampai adiksi ya. Iya, Karena kalau adiksi itu kecanduan. Jadi kalau misalnya gini, suami kecanduan pornografi. Kalau dia nggak lihat porno dia nggak terangsang. Oh, oke. Pak saya nggak bisa terangsang kalau nggak lihat pornografi. Lah Bapak terangsang sama pornografi atau terangsang sama istri? Bapak cinta pornografi apa cinta istri? Saya nggak lihat saya terangsang karena saya cinta istri. Ya kalau mau bayangin aja istri. Bayangin istri nggak dosa. Oke, firman Tuhan berkata begini. Kalau kau melihat seorang perempuan dan menginginkannya, maka engkau telah berzina dalam hatinya. Ya. Perempuan itu kata ganti orang. Oke. Non nama. Ya. Jadi kalau kita melihat perempuan non nama atau dalam arti bukan non nama sih, itu bukan istri ya, pasti kata ganti perempuan orang lain. Iya. Jadi kita membayangkan sekretaris, janda sebelah, tetangga, lalu membayangkannya tuh bukan membayangkan oh dia keren enggak ya bajunya bagus, membayangkan bersetubuh dengan. Nah, gitu kita udah berzina. Sudah berzina. Oke. Tapi kalau orang membayangkan istrinya berhubungan, menurut saya nggak berzina. Oke. Emang istri emang suaminya gitu kan. Iya. Jadi Iya. kalau misalnya orang Pak, tapi saya kalau nggak lihat porno itu nggak terangsang. Nah kalau membayangin istri terangsang nggak? Kalau enggak ya bertobat lu buat apa nikah sama dia. Gitu. jadi menurut saya tanpa pornografi harusnya kita bisa terangsang. Kalau nggak ada masalah hati di sini, ada masalah relasi di sini. Yang dibetulin relasinya bukan lihat pornografi. Jadi Pak kalau saya nggak lihat pornografi saya nggak terangsang. Jadi kamu lihat pornografi supaya terangsang, sudah terangsang istri buat pelampiasan. Motivasinya aja udah salah. Atau karena udah umur 60 udah nggak terangsang, sudah nggak terangsang jangan main. Iya. Mungkin Tuhan sudah kasih apa siklus. Istrinya udah menopause, dulu bisa seminggu 3 kali, sekarang sebulan sekali. Makanya dibikin kamu susah terangsang. Kamu provokasi pakai pornografi. Jadi tiap hari istrinya gempor ya kan. Jadi Tuhan sudah atur dunia ini, sudah atur kehidupannya ada siklusnya. Jadi tujuannya apa dulu? Jadi saya tidak pernah menemukan sebuah tujuan yang baik supaya saya bisa terangsang, Pak. Memangnya perlu dirangsang-rangsang gitu kan. Kalau sekarang pengennya mampunya hanya seminggu sekali, udah jadi pas sama istri juga pengen seminggu sekali, kamu pengen tiap hari gitu. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang positif dari situ. Oke, wah Nates tadi sempat menyinggung firman Tuhan ya Pak ya. Ada landasan firman Tuhan nggak sih Pak mengenai hal pornografi ini? Nggak ada. Jadi ya memang karena coba Alkitab ditulis zaman sekarang gitu ya, kitab Jarot itu. Tuhan berfirman lewat Nabi Jarot gitu kan, saya akan berfirman demikian firman Tuhan, jangan lihat pornografi gitulah. Kitab terakhir Wahyu ya kan, pada zaman itu emang pornografi juga belum ada. Oke. Tapi ada ayat mengenai percabulan. Ya jadi karena pada zaman itu ada percabulan. Maka kalau mengenai percabulan kan ada bahwa ya percabulan itu dosa, orang cabul nggak masuk surga, janganlah kamu terikat dengan perempuan cabul. Itu banyak ayatnya. Tapi kalau misalnya Pak dilarang merokok nggak ada ayatnya. Abad ke-13 baru ada rokok gitu ya kan. Pornografi ada. Dilarang lihat YouTube nggak ada ayatnya Pak. Bilang sama Tuhan boleh ada nabi baru. Gue jadi nabi nanti. Iya. Cuman memang ada di ayat kan tidak boleh berzina yang tadi itu kan, ya mengingini ya kalau kan. berzina kan dalam arti hubungan seks dengan yang bukan istri gitu ya. Tapi kalau misalnya seorang perjaka gitu ya namanya kan percabulan. Jadi atau jangan terikat dengan perempuan atau jangan berbuat cabul. Jadi percabulan ayatnya banyak. Atau misalnya ayat yang lain, hendaklah engkau hidup kudus. Tapi apa standar itu kudus? Ya kalau nggak sampai nggak bisa menguasai diri berarti nggak kudus.
gitu kan. Jadi beberapa ayat tuh menjadi sebuah konsep atau nilai hidup. Nah dari nilai hidup itu, kenapa? Karena pornografi membuat orang nggak bisa menguasai diri, gitu. Atau misalnya ayatnya pernikahan, hendaklah orang membawa pernikahan itu hormat terhadap menghormati tempat tidur. Jadi suami istri seks boleh, tapi dalam hal suasana saling menghormati. Nah begitu pornografi nggak saling menghormati. Dalam arti tadi lihat pornografi terangsang, begitu terangsang istri pelampiasan. Jadi istri ini objek seksual, jauh dari sebuah rasa penghormatan. Nah jadi nggak ada ayat yang spesial mengenai pornografi, tapi banyak hal yang bisa dibawa ke situ, baik dari percabulan, harus hidup kudus, atau konsep-konsep mengenai pernikahan. Iya. Wah menarik nih, makin menarik nih Pak Jarod. Nah seandainya Pak Jarod yang menyaksikan saat ini ya, ternyata seseorang ini sudah menikah, dia masih terikat video porno nih misalnya, apa yang harus dilakukan menurut Pak Jarod? Ya, yang pertama menurut saya pemulihan suami istrinya dulu. Ya dalam arti kalau suami istri itu hubungannya baik, seksnya normal, frekuensinya juga normal dalam arti begini. Mungkin suaminya pengen tiap hari, suaminya pengen seminggu sekali, ya pengen seminggu 2 kali lah gitu. Jadi frekuensinya tuh mencapai keseimbangan, normal gitu ya. Itu yang perlu dibangun. Nah baru kalau jadi ketika sebuah porno ini kan memang dosa atau saya bilang tidak baik gitu ya. Tapi kan jujur juga itu nikmat. Kalau nggak nikmat mana orang mau gitu. Menjadi bisnis yang besar juga rokok yang nikmat, porno yang nikmat gitu. Nah maka kenapa gitu ya harus ada kenikmatan yang lain. Saya memberikan istilah itu, Pak, gimana cara orang kalau dia kecanduan pornografi atau kecanduan game juga, gitu, game kekerasan segala macam. Game itu nikmat, pornografi itu nikmat. Kalau mau suami lepas dari pasangan atau istri juga ada kadang-kadang kebalik-balik juga ya, pasangannya terikat itu dengan yang nikmat. Berikan kenikmatan yang lain. Misalnya kalau saya mungkin sekarang bukan porno ya, saya ngomong game dulu, Pak, suami saya itu main gadget terus, Pak, main game terus. Ya itu karena nikmat. Lalu caranya gimana? Lawan nikmat dengan nikmat. Jadi kalau suami atau kata pornografi dah, suami saya itu nonton film porno terus, Pak, gitu. Oke, maka kalau begitu suami nonton porno, suami lihat nih, waduh nontonnya gadgetnya mojok nih, ngadepnya ke sana nih. Jadi kita nggak bisa lihat layarnya nih. Tanda-tanda deh gitu ya, kayak nggak mau diganggu. Itu suami pasti lagi lihat film porno gitu. Saya kasih ilmu hukum yang sederhana. Lawan nikmat dengan nikmat. Oke, ini hukum. Praktisnya, suami nonton pornografi, ibu mulai pakai daster yang merangsang. Naik ke ranjang, posisi menantang. Nah, saya tanya laki-laki ya lain, banyak laki-laki dah. Nonton pornografi enak nggak? Enak, Pak. Nikmat. Sama main enak mana? Nonton pornografi seenak-enaknya lebih enak main. Senikmat-nikmatnya lebih enak main. Nah kalau ibu ngajak main, suami tinggalin tuh gadgetnya. Langsung. Yang ini lebih bagus ya. Lah pornografi kan nggak meresponi, hanya ditonton. Kalau istrinya benar-benar penuh cinta, antusias, bergairah, seksnya kan meresponi. Pasti saya tetap percaya lah kalau orang manusia normal kecuali setan ya bisa nang pornografi gitu ya. Jadi pasti bercinta lebih nikmat. Nah, makanya kalau misalnya yang nikmat ini dilarang, lalu ada kenikmatan yang lain gitu, lama-lama sampai akhirnya karena kenikmatan juga kebiasaan kok. Pertama kali minum kopi mungkin pahit banget sih gitu. Apalagi saya kena diabetes ya. Tapi saya suka kopi itu udah. Mungkin jangan-jangan karena suka kopi juga diabetes kan, kopinya kopi saset, pakai gula, pakai creamer segala macam gitu kan. Ya akhirnya nggak boleh, tapi yang nggak boleh itu kan creamernya, gulanya gitu kan. Kopinya nggak apa-apa, oke minum kopi. Waduh, kopinya pakai gula, biasa pakai gula, kopi saset, ya nggak enak, pahit lah gitu. Tapi lama-lama loh, namanya kopi itu enaknya tuh pahitnya itu. Ada aromnya, ada wanginya, jadi enak juga tuh. Sama juga mungkin porno katakanlah nikmat dah, suami istri nggak nikmat ya katakanlah begitu dah. Tapi lama-lama pasti bisa merasakan nikmatnya. Apalagi kan suami istri kan nikmat dong. Kita anggap gak nikmat deh kayak kopi pahit gitu. Tapi kan gak se-ekstrem itu. Tapi dia aja contoh aja. Yang biasa minum kopi cappuccino, kopi latte, enak. Lalu kopi pahit yang gak enak. Itu aja bisa sekarang ini kalau saya minum kopi enak banget kalau malah gak pakai apa-apa. Tanpa gula. Nah, hubungan suami istri pasti gak sepahit kopi gitu ya. Hubungan suami istri itu nikmat. Tapi kan ada pertengkaran, kecengkelan segala macam. Lama-lama orang ngelihat pornografi. Yang pasti kan cuma nonton gak main. Bahkan biasanya orang nonton pornografi lalu gimana? Onani.
Habis pornografi, onani. Tetap pasti enaknya onani sama suami istri kan ini dua pribadi yang bermain. Asal mainnya sama-sama bergairah gitu ya. Nah, ini dibetulin gitu. Iya. Iya. Nah, itu baru nanti pornografinya menurut saya dilarang itu sudah ada istilahnya penyaluran. Iya. Dan ini nikmat. Jadi lawan nikmat dengan nikmat. Sama juga kalau anak nih, saya bicara anak. Pak, anak saya bukan pornografi ya, tapi anaknya main game itu. Lawan nikmat dengan nikmat. Nah, yuk kita pergi ke mall, yuk kita jalan-jalan, yuk kita sepedaan. Jadi ajak yang nikmat gitu. Jangan melawan nikmat dengan penderitaan. Nah, jangan main game terus ngapain? Bantu mama ngapain WC ya, itu lantai di vakum itu. Itu melawan nikmat dengan penderitaan. Oh. Sama juga suami, jangan pornografi apa? Pel tuh lantai. Jadi lawanlah nikmat dengan nikmat. Oke. Jadi saya boleh simpulkan begini ya Pak Jarod ya. Artinya ketika pasangan ini terpapar lah, lebih tepatnya terpapar pornografi, lebih baik untuk diselesaikan dengan cara yang lebih nikmat tadi ya, yaitu tapi sebelumnya mungkin ada pemulihan dulu, bener ya Pak Jarod ya? Ya hubungan suami istri ya kan, hubungan suami istri. Karena kan hubungan suami istri nggak dipulihkan, maka tadi saya bilang pemulihan dulu gitu. Ya kadang-kadang seks pun nggak nikmat. Iya. Gitu kan. Hubungan itu kan hubungan daging dan hubungan batin gitu. Gimana hubungan daging antara dua orang yang nggak ada hubungan batin? Ya mungkin jadi apa bedanya sama onani kira-kira gitu lah, kira-kira gitu kan. Ya. Jadi butuh pemulihan dulu ya. Cuma lubang aja. Ini lubang tangan itu lubang. Jadi kalau saya bicara jadi memang pemulihan suami istri terutama tentu relasinya sih. Dan itu mungkin yang terberat itu relasinya itu sebenarnya. Karena kadang-kadang juga orang terikat. Banyak suami-suami terikat pornografi itu juga karena istrinya nggak melayani. Atau melayaninya ogah-ogahan, atau diajak nggak mau sih tapi nggak sesering yang dia minta. Akhirnya itu menjadi pelarian. Nah ini kayak ditarik kembali. Sama juga istri begitu, istri yang terlihat pornografi juga karena kebanyakan ada masalah relasi. Nah maka relasinya yang diperbaiki gitu. Baru nanti kalau relasinya udah baik maka sebenarnya tanpa ini yang paling utama sih, posisi itu gampang, teknik itu gampang gitu ya. Misalnya, wah karena istrinya nggak pernah puas gitu ya. Karena suaminya semenit udah keok gitu, 2 menit keok, istrinya maunya 10 menit katakanlah gitu. Ada jeda. Tapi relasinya nggak dibetulin nih. Yang dibetulin tekniknya dulu. Jadi suaminya beli obat kuat yang bisa 1 jam. 2 menit aja ogah-ogahan gimana 1 jam gitu. Jadi relasi itu kalau nggak dibetulin dulu itu lebih penting itu. Jadi kalau relasinya baik nanti tekniknya menyusul. Tapi ya dua-duanya sama penting. Tapi tetap lebih penting relasi. Paling penting relasi karena masalah hati ya benar ya. Betul. Pak Jarod ya. Iya. Oke Pak Jarod mungkin ada pesan-pesan sebelum kita mengakhiri sesi kita kali ini gitu ya untuk pasangan-pasangan. Kalau bicara pornografi kayak cepet banget. Iya. Nggak berasa Pak ya. Tahu-tahu udah mau selesai gitu. Jamnya salah kali. Oke. Ya. Mungkin ada yang bertanya juga, Pak Jarod, yang normal seminggu berapa kali sih gitu? Mungkin ada nggak durasi gitu? Jangan tanya ayatnya mana. Ya, ayatnya nggak ada juga. Ayatnya gitu nggak ada. Oke. Tapi begini, manusia itu yang pasti keinginan seks namanya libido. Libido dipengaruhi oleh hormon. Oke. Jadi bukan soal macam-macam nih ya, tapi hormon. Hormonnya banyak, ya pengennya lebih sering. Ya. Nah, laki-laki hormon namanya testosteron, wanita namanya estrogen dan progesteron. Jadi wanita ada 2 jenis hormon. Nah, hormonnya banyak, ya libidonya kuat, menjadi pengen sering. Jadi ada yang orang pengennya sehari sekali, ada yang cuma sebulan sekali. Itu kebanyakan dipengaruhi oleh produksi hormon ini. Oke. Nah, hormon sendiri produksinya dipengaruhi oleh apa gitu? Oleh pikiran, perasaan. Lalu oleh apa yang dimakan. Menu juga mempengaruhi. Oke. Karena kenapa makan mempengaruhi? Untuk bikin hormon tadi dibutuhkan bahan baku, misalnya kolesterol. Makanya harus makan kolesterol. Kolesterol itu penting ya. Tapi jangan kebanyakan, nanti sakit kolesterol gitu kan. Tapi bahkan untuk energi aja selain selain gula atau kalori. Itu kalau karbonya habis kan dia bakar kolesterol. Iya. Jadi kolesterol juga untuk bahan bakar gitu ya. Jadi kita butuh makan kolesterol, tapi kolesterol yang sehat. Iya. Gampangnya yang sehat itu yang halal, yang haram jelek. Nah, orang hormonnya kurang, nah makanya suami istri itu perlu penyelarasan. Oke. Jadi
tidak ada hukumnya misalnya ya memang kalau orang normalnya laki-laki itu seminggu 3 kali, 2-3 kali, tergantung umur juga ya. Yang dulunya muda seminggu 3 kali gitu, begitu mulai 60 tahun ke atas ya pasti berkurang. Cuma banyak orang tuh pengen melawan umur. Iya, iya. Jadi laki-laki begitu umur, wanita ada menopause secara medis, laki-laki nggak ada. Oh. Secara medis nggak ada, tapi secara psikologis ada. Karena dia nggak mau bertambah tua. Mulai pakai jaket kulit. Ciri-ciri. Biasa pakai batik. Biasanya pakai batik gitu ya. Tapi cocok sih ngomong pornografi. Jadi orang itu puber kedua itu laki-laki nggak ada secara medis, tapi secara psikologis ada, melawan umur. Gitu kan, pengen tampil muda, rambutnya mulai cepat, pakai jaket kulit, mobilnya biasanya mobil family, ganti mobil sport, sering pakai minyak wangi, pokoknya pengen tampil muda. Nah termasuk juga misalnya seksnya sebenarnya dia itu nggak pengen gitu, tapi dia merasa kok kayak tua kalau nggak pengen gitu kan. Akhirnya dibangkitkan dengan pornografi, dengan obat kuat. Padahal itu menurut saya tadi istrinya wanita ada menopause, yang juga berhubungan dengan libido, walaupun sebenarnya menopause itu lebih banyak berhubungan dengan produksi, karena menopause adalah berhentinya sel telur. Betul. Wanita, istri yang cinta suami, kagum suami, sel telurnya berhenti. Kalau dia cinta, maka progesteron dan estrogennya tetap produksi, tetap pengen bercinta. Tapi kalau istri nggak cinta suami, telurnya masih diproduksi, nggak pengen bercinta. Maka rasa cinta itu penting, perasaan karena relasi. Balik lagi ke situ. Nah, maka soal 2-3 kali ini sebenarnya nggak ada patokan yang sama untuk semua pasangan. Tapi ketika orang menikah, mulai tahu nih, wah saya pengen seminggu 5 kali. Kalau pasanganku pengen cuma seminggu sekali. Kalau ingat. Kalau ingat. Yang diingat tagihan, barang di gudang nggak keluar-keluar, gitu. Lupa dah saya kira kayak nggak. Jadi ada suami juga yang nggak kepengen loh. Karena suaminya stres itu kan, mikirin ini COVID nih, jaga dagangan sepi gitu kan. Yang diingat kan tagihan, ini giro udah jatuh tempo belum ada duitnya gimana gitu. Istrinya nggak ingat begitu. Jadi istrinya pengen lebih sering. Atau suaminya yang malah nganggur. Pengen seminggu berapa kali, istrinya business woman, pelayanan, yang istrinya berdoa syafaat lagi, belajar Alkitab lagi, ingat cak udah putih, akhir zaman, pengangkatan. Lupa seksnya gitu ya. Nah ini semua ini penyesuaian. Secara psikologis perlu diseimbangkan antara psikologi istri suami, antara kesibukan suami. Jadi ketika mencapai keseimbangan, nah itu diatur. Misalnya saya libido saya tinggi, saya pengen seminggu 5 kali gitu. Ya udah saya mulai tahu, makan yang menambah hormon kurangin. Sampai akhirnya selaras. Gitu. Nah ini ketika mencapai keselarasan itu tentu juga selain mengurangi pornografi, perselingkuhan, ini kan sebenarnya dampak dari banyak dampak dari problem seksual ya. Gitu. Jadi kalau sebenarnya namanya ritme seksual, orang itu ada ritmenya. Dalam arti seminggu berapa kali, sama juga ritme untuk mencapai kepuasan. Jadi poinnya adalah tadi pemulihan tuh penting ya Pak ya, masalah perasaan tadi sama ya penyesuaian lah. Ya betul ya. Frekuensi itu tidak ada kaitan, maksudnya tidak ada standar khusus antara si A dan si B gitu ya. Pasangan satu dengan pasangan yang lain. Betul. Boleh Pak Jarod kasih sedikit closing statement di akhir acara ini? Iya, kita mesti belajar untuk hidup kudus ya, terutama sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pornografi, perselingkuhan, dan hal-hal yang berhubungan dengan seksual itu pasti bisa dikuasai, bahkan diselesaikan selama kita punya sumber kepuasan. Nah, kepuasan kita sebagai anak Tuhan, di mana roh kita baru ada roh kudusnya, adalah kepuasan akan kasih Tuhan, kepuasan akan hukum-hukum Tuhan. Maka Daud berkata, Tuhan, hasratku akan firman-Mu, betapa ku cintai titah-titah-Mu. Jadi kita mesti membangun sebagai orang yang punya kepuasan akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Nah itu yang membuat kita punya kemampuan untuk tidak terjebak. Kalau toh tergelincir, terpapar, atau terjatuh, nggak sampai tergeletak, bangkit dan hidup di dalam kekudusan. Di luar Tuhan, saya tidak menemukan ada jalan keluar terhadap kemenangan atas pornografi ini. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Thank you untuk waktunya Pak Jarod. Sampai ketemu di episode berikutnya di Today's Message.